그건 축구원 동물이기 때문에 뭐라고. Timnas Indonesia segera tanding. Ini formasi ideal skuad Garuda lawan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Trio bek Eropa jadi tumpuan pertahanan. Kesiapan teman kita gimana untuk persiapan ke sana ya? 사실 인도네시아보다 더 덥기 때문에 우리 선수 뭐 밤에 있는 거 그러다 보면 우리 인도네시아에 오후 한 11시 정도 온도랑 똑같기 때문에 특별하게 Jadwal Timnas Indonesia versus Jepang dan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong, PD, ingin Garuda menang di kandang sendiri. Shin Tae-yong ogah diremehkan, Jepang dan Arab bakal dibuat gemeteran saat datang ke GBK. Timnas Indonesia segera tanding. Ini formasi ideal skuad Garuda lawan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Trio bek Eropa jadi tumpuan pertahanan. Timnas Indonesia akan bersiap dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada November mendatang. Berstatus sebagai tuan rumah, Timnas Indonesia akan menjamu dua raksasa Asia, yakni Jepang dan Arab Saudi. Skuad Garuda dijadwalkan akan menghadapi Jepang terlebih dahulu di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Jumat, 15 Oktober 2024. 4 hari kemudian, tepatnya pada Selasa, 19 Oktober 2024, Jai Idzes CS bakal berhadapan dengan Arab Saudi. Selepas meraih hasil minor di dua laga terakhir, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong nampaknya bakal mengambil pelajaran penting. Pelatih asal Korea Selatan itu diprediksi bakal menggunakan skuad maksimal tanpa mencoba-coba strategi kembali seperti yang dilakukan kontra Cina. Di bawah Mister Gawang, kiper Martin Paes diprediksi kembali dipercaya untuk mengisi posisi tersebut. Shin Tae-yong diprediksi juga bakal menggunakan tembok kokoh andalannya di lini pertahanan, seperti Jai Idzes, Mees Hilgers dan Justin Hubner. Justin Hubner sendiri sempat absen dalam laga kontra Bahrain dan Cina akibat mengalami cedera. Semisal bek Wolverhampton U21 itu masih mengalami cedera, masih ada sosok Rizky Ridho yang siap menambal posisi tersebut. Di lini tengah, Ivar Jenner juga bakal melewatkan laga kontra Jepang akibat adanya sanksi akumulasi kartu. Shin Tae-yong akan memanfaatkan opsi duet Tom Haye dan Nathan Choeaon di lini tengah skuad Garuda. Kemudian di sisi sayap, ada Kelvin Verdong yang tak pernah absen dalam pertandingan bersama Timnas Indonesia. Kelvin Verdong akan dipasangkan dengan Sandy Walsh untuk mencoba menusuk di sisi sayap pertahanan Jepang. Kemudian, Timnas Indonesia kembali akan menurunkan trisula andalannya di lini serang. Adalah Ragnar Oratmangoen, Rafael Struijk, dan Malik Rizaldi bakal dipercaya untuk mendobrak pertahanan Jepang. Jadwal Timnas Indonesia versus Jepang dan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong, PD, ingin Garuda menang di kandang sendiri. Jakarta, tvonnews.com. Timnas Indonesia akan melakoni pertandingan lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C melawan Jepang dan Arab Saudi. Tim besutan Shin Tae-yong tersebut dijadwalkan bakal menjamu Jepang dan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Laga Timnas Indonesia versus Jepang pada matchday kelima Grup C itu akan dilangsungkan pada Jumat, 15 November 2024 malam WIB mendatang. Timnas Indonesia saat ini berada di posisi kelima pada klasemen sementara Grup C dengan koleksi 3 angka, hasil dari 3 kali imbang kontra Arab Saudi 1-1, Australia 0-0,
Bahrain 2-2, dan takluk dari Cina 1-2. Sementara itu, Jepang memimpin klasemen sementara grup C dengan koleksi 10 poin dari 4 laga dan belum terkalahkan. Sedangkan Arab Saudi bertengger di posisi ketiga dengan perolehan 5 poin. Timnas Indonesia dan Jepang telah bertemu di tahun ini, hasilnya Samurai Biru menang atas skuad Garuda dengan skor 3-1 di Piala Asia 2023 pada Januari lalu. Sementara itu, Timnas Indonesia dalam pertemuan terakhir dengan Arab Saudi bermain imbang 1-1 di markas lawan pada September 2024 lalu. Tidak mudah bagi Timnas Indonesia yang menduduki peringkat 130 peringkat FIFA untuk mengalahkan Jepang, 15, dan Arab Saudi, 59. Namun, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong tetap percaya diri bisa mengalahkan salah satu dari kedua tim tersebut di SUGBK. Sebenarnya Jepang adalah tim yang tidak ada duanya. Namun, Arab Saudi punya pengalaman bermain bagus di laga tandang. Kata Shin Tae-yong, dikutip dari media Korea Selatan, saya mencoba meningkatkan peluang saya untuk menang di kandang sendiri, tambahnya. Sebagai informasi, penjualan tiket laga Timnas Indonesia versus Jepang dan Arab Saudi akan mulai dibuka pada 2 November 2024 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Berbeda dengan laga kandang sebelumnya, kali ini Timnas Indonesia akan menerapkan Garuda ID bagi penonton yang akan membeli tiket. Shin Tae-yong ogah diremehkan, Jepang dan Arab bakal dibuat gemeteran saat datang ke GBK. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, ST, sudah mempunyai cara dalam meredam dua lawan yang bakal dihadapi pada lanjutan pertandingan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam laga terdekat, skuad Garuda, julukan Timnas Indonesia, akan menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Dua pertandingan itu akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, 15 dan 19 November 2024. Shin Tae-yong pun tampak percaya diri, pede, menatap dua pertandingan penting tersebut. Juru taktik asal Korea Selatan itu mengklaim sudah mempelajari kekuatan dari timnas Jepang. Sementara itu, untuk Arab Saudi, Shin Tae-yong optimistis bisa meraih poin penuh di kandang sendiri. Shin Tae-yong sudah mempunyai cara agar membuat dua lawannya itu gemeteran atau merasa tertekan ketika bermain di SUGBK. Sebenarnya Jepang mempunyai kekuatan yang sulit diatasi, namun saya tahu bagaimana menghadapinya sejak saya masih aktif bertugas, kata Shin Tae-yong, dalam laporan media Korea Selatan, Selasa, 29 Oktober 2024. Arab Saudi adalah tim yang layak, bagi kami, mengincar kemenangan di kandang sendiri, tambahnya. Timnas Indonesia sejauh ini belum berhasil meraih kemenangan dalam 4 pertandingan yang telah dilakoni pada ajang ini. Skuad Garuda berada di urutan kelima sementara grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Rizky Ridho CS saat ini mengantongi 3 poin dari 4 pertandingan. Tentu kemenangan sangat dibutuhkan oleh Timnas Indonesia jika ingin lolos otomatis ke Piala Dunia. Pasalnya, hanya 2 tim teratas yang berhak lolos langsung ke Piala Dunia. Sementara itu, tim peringkat ketiga dan keempat harus bermain lagi dalam putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tujuan awal kami adalah lolos ke babak kualifikasi keempat, bukan langsung lolos dari babak kualifikasi ketiga, ungkap Shin Tae-yong. Sejak kami membentuk tim nasional dengan pemain muda sebagai pusatnya, saya merasa daya saing kami meningkat seiring dengan semakin banyaknya pertandingan yang kami mainkan, paparnya. Dulu pernah ejek pemain keturunan Timnas Indonesia, mirisnya nasib Vietnam kini malah berujung begini. Timnas Indonesia diakini bisa berkembang seperti saat ini karena mendatangkan pemain asal Eropa. Keberhasilan tersebut terlihat dari hasil gemilang yang diraih Timnas Indonesia sejak kedatangan pemain keturunan tersebut. Salah satu pencapaian terbesar mereka tentu adalah lolos ke putaran ketiga Piala Dunia 2026. Tentu saja hal ini menjadi sorotan besar banyak pihak, termasuk Vietnam. Vietnam bisa dikatakan menjadi salah satu pihak yang menaruh perhatian lebih kepada Timnas Indonesia. Seperti yang terjadi beberapa waktu lalu,
supporter asal Vietnam sempat membuat heboh supporter timnas Indonesia. Fans Vietnam mengejek timnas Indonesia yang kini sebagian besar diperkuat oleh pemain keturunan Eropa. Bahkan dalam sebuah video pendek memperlihatkan supporter Vietnam mengolok-olok timnas Garuda. Dalam video tersebut, seorang supporter memperlihatkan hasil prediksi antara Indonesia dan Vietnam, yakni 1-2, dengan kemenangan Vietnam. Parahnya lagi, tabletnya memperlihatkan bendera Indonesia di sebelah bendera Belanda dengan tanda plus atau tambah. Hal ini dimaksudkan untuk mengejek Indonesia yang saat ini mayoritas pemainnya adalah campuran orang Belanda. Gambaran ini memberi kesan bahwa meskipun Indonesia dihitung sebagai bagian dari Belanda, namun tetap kalah dari Vietnam. Namun kini, Vietnam sepertinya dibungkam oleh timnas Indonesia. Jika menyaksikan laga Indonesia kontra Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026, terlihat jelas Indonesia jauh lebih baik. Indonesia mengalahkan Vietnam dengan skor telak 3-0 di kualifikasi Piala Dunia 2026. Faktanya, Indonesia saat ini berada di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia berada dalam grup C dalam fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Sementara itu, Vietnam gagal lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia Asia 2026. Vietnam finish di peringkat 3 grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Padahal, Vietnam sebelumnya menjadi wakil Asia Tenggara yang tampil jauh di kualifikasi Piala Dunia. Media Jepang sinis ke Shin Tae-yong dan menyebutnya provokatif jelang duel timnas Indonesia versus Jepang. Ada masalah apa? Media Jepang sebut Shin Tae-yong punya pemikiran anti-Jepang jelang pertandingan timnas Indonesia melawan Samurai Biru pada November mendatang. Timnas Indonesia dijadwalkan bertarung melawan Jepang dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 15 November 2024. Pertandingan antara timnas Indonesia melawan Jepang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Jelang laga tersebut, media Korea Selatan, Yonhap News melaporkan Shin Tae-yong mengajak seorang pengusaha Korea Selatan untuk membeli tiket pertandingan. Tidak main-main, pengusaha tersebut dikabarkan bakal membeli sebanyak 1.500 tiket untuk warga Korea Selatan yang berada di Indonesia. Nantinya, warga Korea Selatan itu diharapkan bisa memberikan dukungan kepada timnas Indonesia untuk mengalahkan Jepang. Indonesia diperkirakan akan dikalahkan oleh Jepang, dan 1 poin adalah hasil terbaik. Namun, ambisi mereka untuk mendapatkan 3 poin akan didorong oleh ribuan pemandu sorak Korea, ditulis Yonhap News. Ketua Asosiasi Ekspatriat Korea Selatan, Song Chang-geun sudah mengumpulkan uang untuk membeli 1.500 tiket pertandingan tersebut. Masing-masing tiket nantinya akan dijual sebesar 60.000 won atau sekitar Rp600.000 bagi warga Korea Selatan yang ingin datang. Kecintaan masyarakat lokal terhadap Korea jelas telah tumbuh sejak pelatih Shin menjabat. Dalam situasi ini, jika kita membentuk tim pendukung bersama, saya berharap hubungan persahabatan kedua negara akan ditingkatkan, kata Song dikutip dari Yonhap. Song mengungkapkan, persamaan nasib antara Indonesia dan Korea Selatan yang sama-sama pernah dijajah Jepang akan menjadi motivasi tersendiri. Nantinya, ekspatriat Korea Selatan pun bakal mengenakan baju berwarna merah putih dan ikut menyanyikan yel-yel. Sementara itu, Shin Tae-yong berharap dengan kehadiran warga Korea Selatan ini dapat membuat keajaiban saat menjamu Jepang. Meskipun Indonesia lebih rendah dalam hal kekuatan objektif, jika kami menerima dukungan yang sangat kuat dari Korea saat melawan Jepang, kami mungkin mendapatkan hasil yang tidak terduga, katanya. Keinginan Shin Tae-yong tersebut ditanggapi sinis oleh salah satu media asal Jepang, Big Globe. Media tersebut mengungkapkan Shin Tae-yong beberapa kali sempat melontarkan pernyataan provokatif kepada Jepang. Sutradara Shin Tae-yong memiliki pemikiran anti-Jepang yang kuat dan telah menerima reaksi keras dari penggemar Jepang atas komentarnya di masa lalu, ditulis Big Globe. Korea Selatan bantu timnas Indonesia melawan Jepang. Korea Selatan bantu timnas Indonesia melawan Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK, Jakarta, pada 15 November 2024. Saat ini Jepang berada di puncak klasemen grup C dengan 10 poin dari 3 kemenangan dan 1 hasil imbang. Skuad Garuda tergabung di grup C pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, bersama Jepang, Arab Saudi, Bahrain, Cina dan Australia. Usia melewati 4 pertandingan, anak asuh Shin Tae-yong mendapatkan 3 poin, hasil dari 3 kali seri dan sekali kalah. Saat ini, timnas Indonesia menempati urutan kelima klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong mendapatkan bantuan dari Korea Selatan agar timnas Indonesia membuat malu Jepang dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada laga ini,
Shin Tae-yong tak hanya akan mendapatkan dukungan dari supporter timnas Indonesia, tapi juga dari Korea Selatan. Sebagai sesama diaspora Korea Selatan yang tinggal di Indonesia, Shin Tae-yong mendapatkan bantuan dari seorang pengusaha, Song Chang-geun. Dikutip dari laman Yonhap, komunitas masyarakat Korea Selatan di Indonesia akan mendapatkan tiket dari Song Chang-geun demi mendukung Shin Tae-yong. Tak tanggung-tanggung, sebanyak 1.500 tiket bernilai 60 ribuan atau 670 ribu rupiah akan diborong oleh Song Chang-geun untuk diaspora Korea Selatan dari mulai siswa di sekolah Korea hingga karyawan perusahaan Korea Selatan akan berkumpul di GBK. Song Chang-geun mengakui hal ini dia lakukan karena eratnya hubungan Korea Selatan dan Indonesia selama ini. Kecintaan masyarakat lokal terhadap Korea jelas telah tumbuh sejak Coach Shin menjabat, kata Song Chang-geun pada Yonhap. Dalam situasi ini, jika kita membentuk tim supporter bersama, saya berharap hubungan persahabatan kedua negara akan ditingkatkan, kata Song Chang-geun. Menariknya, hal ini didasari karena Korea Selatan dan Indonesia sama-sama bekas jajahan Jepang. Sorakan supporter timnas Indonesia yang menyerukan nama Shin Tae-yong pun sudah viral di sosial media. Mengingat selama ini tak ada supporter Korea Selatan yang hadir, Song Chang-geun menyebut ini bisa menjadi momen bagi kedua negara yang disatukan oleh sepak bola. Sementara itu, Jepang pun akan didukung oleh 3.000 supporter yang akan hadir langsung di stadion. Shin Tae-yong optimis akan menjawab ekspektasi bahwa timnas Indonesia akan tetap menjadi kuda hitam di antara negara pesaing lain di kualifikasi Piala Dunia 2026 termasuk melawan Jepang. Meskipun timnas Indonesia rendah dalam hal kekuatan, jika kami mendapat dukungan yang sangat kuat dari Korea saat melawan Jepang, kami mungkin mendapatkan hasil yang tak terduga, kata Shin Tae-yong. Dulu pernah ejek pemain keturunan timnas Indonesia, mirisnya nasib Vietnam kini malah berujung begini. Timnas Indonesia diakini bisa berkembang seperti saat ini karena mendatangkan pemain asal Eropa. Keberhasilan tersebut terlihat dari hasil gemilang yang diraih timnas Indonesia sejak kedatangan pemain keturunan tersebut. Salah satu pencapaian terbesar mereka tentu adalah lolos ke putaran ketiga Piala Dunia 2026. Tentu saja hal ini menjadi sorotan besar banyak pihak, termasuk Vietnam. Vietnam bisa dikatakan menjadi salah satu pihak yang menaruh perhatian lebih kepada timnas Indonesia. Seperti yang terjadi beberapa waktu lalu, supporter asal Vietnam sempat membuat heboh supporter timnas Indonesia. Fans Vietnam mengejek timnas Indonesia yang kini sebagian besar diperkuat oleh pemain keturunan Eropa. Bahkan dalam sebuah video pendek memperlihatkan supporter Vietnam mengolok-olok timnas Garuda. Dalam video tersebut, seorang supporter memperlihatkan hasil prediksi antara Indonesia dan Vietnam, yakni 1-2, dengan kemenangan Vietnam. Parahnya lagi, tabletnya memperlihatkan bendera Indonesia di sebelah bendera Belanda dengan tanda plus atau tambah. Hal ini dimaksudkan untuk mengejek Indonesia yang saat ini mayoritas pemainnya adalah campuran orang Belanda. Gambaran ini memberi kesan bahwa meskipun Indonesia dihitung sebagai bagian dari Belanda, namun tetap kalah dari Vietnam. Namun kini, Vietnam sepertinya dibungkam oleh timnas Indonesia. Jika menyaksikan laga Indonesia kontra Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026, terlihat jelas Indonesia jauh lebih baik. Indonesia mengalahkan Vietnam dengan skor telak 3-0 di kualifikasi Piala Dunia 2026. Faktanya, Indonesia saat ini berada di babak ketiga